Manalah bapak si Butet ini, si Ucok ini lama pulang. Enggak lah, udah lain pula kerjanya. Masalahnya bukan bapak anak-anak, masalahnya di pikiran. Kayak gini kemarau, entah apapun kami tanam, enggaknya nanti berhasil. Bukan masalah tanaman, tapi masalah di pikiran. Bilang kiri kanan, masalah du di pikiran, bilang. Masalah kita sering sekali cara berpikir kita yang salah, itu masalah kita. Kalaupun kemarau, kalaupun hujan, kalau kita menang di sini, mau kemarau, mau hujan, Tuhan tolongnya nanti ya. Jadi, besok nggak ada uang, nggak ada. Aku percaya, aku anak Tuhan, Tuhan yang pelihara. Nah, itu masalah kita kan. Jadi masalahnya tetap sama, tapi di sini sebenarnya kuncinya. Saya rindu kita baca di dalam Matius 8 ayat 7, 8 dan 13. Matius 8 ayat 7, 8 dan 13. Ini berbicara tentang seorang perwira di mana hambanya sakit. Jadi dia datang sama Yesus. Yesus, tolonglah hambaku, katanya. Apa kata Yesus? Matius 8 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Yesus bilang, ya udah, aku datang ke rumahmu. Ayat 8. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku nggak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yesus bilang, pulanglah, jadilah kepadamu seperti apa yang engkau percaya. Hamba ini punya perwira ini punya hamba budak, pembantu. Enggak seperti sekarang. Kalau sekarang pembantu pun udah bergaya ya kan. Pembantu pun enggak boleh sembarangan lagi kalau zaman sekarang. Sikit-sikit foto masuk HAM ya kan. Pembantu pun enggak ada lagi namanya pembantu sekarang. Kamu apa kerjaan dulu? Aku asisten rumah tangga. Itu namanya sekarang. Padahal pembantu juga itu, cuma namanya lebih keren. Zaman dulu ada seorang perwira. Kalau kita bawa ke zaman sekarang, perwira ini pasti keren. Kalau dia bilang aku nggak layak terima Yesus, saya pikir itu hanya kerendahan hatinya. Saya yakin dia layak menerima Yesus. Dia perwira. Rumahnya pasti keramik, rumahnya pasti bagus, pasti ada mobilnya kalau zaman sekarang. Tapi dia bilang Yesus nggak usah datang. Yesus ngomong saja, hambaku nanti pasti sembuh. Sampai Yesus pun terkejut di ayat sebelum 13 itu nanti saudara baca. Yesus bilang, aku belum pernah lihat iman sebesar ini. Lalu Yesus ucapkan kata ini, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Itu juga yang Yesus bilang hari ini. Nakku, jemaat Dolat Rakyat, jemaat Logendak, pulanglah, jadilah seperti apa yang kamu percaya. Kalau dalam pikiran iya, bagian aku berat, pulanglah, jadilah seperti apa yang kamu percaya. Baginda, lanai boleh jore nai, pulanglah dan jadilah seperti apa yang kamu percaya. Ya meserape zaman ini aku anak Tuhan. Tuhan pasti pelihara. Pulanglah dan jadilah seperti apa yang kamu percaya. Berpikirlah positif. Berpikirlah seperti Tuhan berpikir. Satu kali ada seorang bapak, dia jalan ke hutan, lalu dia ketemu sebuah telur. Dia lihat ini telur apa? Di rumah ada ayamnya. Ini telur ayam, bukan telur ayam ini. Rupanya dia dapat telur Raja Wali. Dia bawa ke rumahnya, disuruh perami ayamnya. Ayamnya pun bingung, ini kok beda. Tapi namanya ayam diperami saja dan menetaslah anak-anak ayam dan menetas juga anak Raja Wali. Tapi beda sama anak ayam. Induk ayam pun mikir, ini kok beda anakku ini. Sudahlah. Karena dia jemaat Dolat Rakyat juga ayamnya ini, ada rencana Tuhan yang baik, unik anakku ini, gitu pula dalam pikirannya, positif aja dia.
Lalu udah panas gitu, anaknya mulai bertumbuh, anak Raja Wali juga mulai bertumbuh. Anak ayam makan cacing, anak Raja Wali juga makan cacing. Padahal harusnya anak Raja Wali makan daging. Lalu mereka main-main di lapangan, tiba-tiba lewatlah burung Raja Wali yang gagah, perkasa, besar. Waktu dia mutar-mutar gitu, dilihatnya anak ayam, cane ya teina. Datang induk ayam, ayo sini semuanya anak-anakku masuk ke sini, bawa ke Pak Mama. Itu bahaya. Semua anak ayam lari. Tapi anak Raja Wali itu lihat ke atas. Waduh, andaikan aku bisa terbang seperti itu. Waktu dia udah andai-andai, datang mama ayam dari belakang ditempelengnya kepalanya. Kau ini, sini mati kau nanti. Kau itu anak ayam. Jangan kau lihat, itu burung, raja di atas segala burung. Jangan kau hati-hati, kalau kau lihat itu mati kau nanti. Kau gak bisa seperti itu. Kau ayam. Sini. Jadi dalam pikirannya, oh iya ya, aku ini anak ayam. Aku gak bisa terbang tinggi seperti itu. Kalau aku lihat burung itu, bahaya. Besok juga gitu, main-main, datang lagi kuliki. Raja Wali elang. Sini. Tempelang yang pek. Kau itu anak ayam. Sampai lama-lama anak ayam pun udah dijual semua ke pajak. Tinggallah dia satu-satunya seorang diri. Dan akhirnya Raja Wali itu pun, anak Raja Wali itu pun meninggal. Dan ditulis di kuburnya, telah meninggal seekor anak ayam. Padahal di dalam ada Raja Wali. Ada benih Raja Wali yang bisa terbang tinggi, yang bisa melakukan banyak hal. Sama dengan hidup kita. Di dalam hidup kita ini ada benih Raja Wali. Makanya ada lagu kita, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Ku kan terbang tinggi di awan. Tapi seringkali iblis bilang, kau jangan mimpi, kau itu anak ayam. Kai pelau tahmu, ulah kau petua-tuakan. Sakit tetangga kita, di dalam hati ini sudah ada. Kau itu anak Tuhan. Di sini udah ada. Di dalam hidupmu ada kuasa. Ada kuasa yang lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Sekarang kau bergerak, berdoa buat tetanggamu. Waktu kita mau bergerak, datang iblis. Anak ayam kah bagi token kaje lakari malam. Wah. Iya ya, aku anak ayam. Tidak melakukan apa. Lalu kita berjalan, kita lihat orang susah. Tuhan udah ngomong, kau itu anak raja, kau itu anak Raja Wali. Kalau anak raja itu dia suka memberi. Kan ada uangmu, 10.000 di kantongmu. Waktu kita mau beri, iya ya aku ada uang 10.000. Dia 10.000 minta terakapnya nanti. Waktu kita kasih, kau itu jangan sosokan. Petua-tua kan kau kasih pun cuma 10.000-nya. Kasihmu nanti nokoh moy nakari gua temai. Lalu, iya ya. Aku ini anak ayam. Dan saya tidak berharap kita meninggal ditulis di nisan kita telah meninggal anak ayam. Kita ini semuanya anak Raja Wali. Kita harus menang di pikiran kita. Anak Raja Wali itu dia mati, dia tanam semua potensi-potensinya. Dalam hidupnya dia bisa terbang tinggi, dia bisa melakukan perkara banyak hal. Tapi karena pikirannya, aku ini anak ayam, aku ini anak ayam, aku ini anak ayam, dia tidak melakukan apa-apa. Mungkin waktu itu dia mulai belajar terbang. Induk ayam bilang, jangan kau mimpi, kau itu anak ayam. Mungkin dia udah mulai kepakkan sayapnya. Dia bilang, jangan, kau itu anak ayam. Jadi hari ini kita harus belajar menang di pikiran kita. Kita harus menang di pikiran. Masalah kita cuma di sini. Seringkali masalah kita nggak seberat apa yang kita pikirkan. Kualah kore, bicara bagi keribuan entah memberat. Bicara bagi Padahal besok waktu kita hadapi kai pelang. Tapi di sini tak udah kemana sampai. Jadi belajar menang di pikiran. Amin. Kalau kamu udah menang di pikiran,
itu bisa dibilang udah hampir menang kamu di kehidupan nyata. Kalaupun kemarau, dulu pun janda sarpat kemarau berapa tahun, Tuhan pelihara. Ini enggak, kemarau lala. Gue piga dekat nak kemarau kai pesisuan latura. Tuhan berikan udan. Berikan Tuhan gak udan lala. Untung Tuhan kita baik. Kalau enggak, engkau kaki na tem. Engkau sekali jaya, Tuhan bahaya kan. Jadi jaga di dalam pikiran, mau hujan, mau kemarau, percaya seperti lagu kita. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Jadi belajar menang di pikiran. Masalah kita akan tetap ada, masalah kita akan tetap sama. Tapi kalau kita udah menang di pikiran, akan banyak hal-hal yang kita lihat. Gimana lah nanti sekolah anakku ini, entah nggak lagi nya sekolah nanti anakku ini. Adinin bagenda senpe mesra, itu negatif. Jadilah padamu seperti apa yang kau percaya. Ya, endah lah buka anakku endah. Endah anak Tuhan kak endah. Tuhan ngasuh pelihara sa. Aku berjuang saja. Tuhan yang memberkati. Jadilah seperti apa yang kamu percaya. Semalam istri saya ikut pelatihan. Ada satu pelatihan bagaimana cara mengajar anak. Jadi dia berangkat pagi sampai siang. Ditinggal Jacob. Pertama kali dia tinggal lama. Lalu nangis. Datang itingnya nggak diam, datang bulangnya nggak diam. Ya aku banyak kerjaanku, aduh gimana lah ini. Lalu ku angkat dia, ku bawa ke kamar, ku tutup pakai selimut, nyanyi aku di dalam tidur dia. Udah gitu, tunggu sebentar lagi, kasih lagi susunya, 3 kali kayak gitu, nggak tahu apa masalahnya. Yang terakhir nggak berhenti, keluar teriak, aku udah gak sabar. Kan ada lagunya, pendeta juga manusia. Aku anak ini. Waktu ku angkat dia gini, pikiranku mulai dikuasai oleh Tuhan. Jangan sembarangan sama anak ini. Dia akan menjadi orang hebat kelak. Sabar kau, pimpin dia. Benari apa yang dia mau, penuhi. Apa mungkin, perhatikan, jangan kau marah. Iya ya. Kau nanti jadi orang hebat kau Jacob. Amin dia mekes-kes ikone. Tapi di sini iya ya. Kau nanti akan jadi orang hebat. Di balik semua masalah kita, ada maksud Tuhan yang baik untuk kita. Seharusnya begitulah kita berpikir. Ya, jadi orang yang selalu berpikir positif akan jadi seperti apa yang ada dalam pikirannya. Kalau kita berpikir, jorenya nanti semua, Tuhannya tolong, yang penting aku sudah berusaha, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Jadi seperti apa yang kita pikirkan. Mungkin hari ini kita berkata, banyak hal yang belum aku mengerti. Tapi percaya saja satu hal, semua nanti akan baik. Ingat ya ayat ini, Roma 8:28. Roma 8:28. Segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Segala sesuatu, termasuk hal-hal yang tidak baik pun, termasuk hal-hal yang mengecewakan pun, itu akan dibuat Tuhan menjadi satu kebaikan. Tidak buat semua orang, tapi buat orang yang mengasihi Tuhan. Pertanyaannya sekarang, kita mengasihi Tuhan enggak? Kalau kita mengasihi Tuhan, jangan takut. Hidup kita ini bagai lembaran buku. Mungkin kamu buka halaman pertama, ada sakit penyakit di sana. Kamu buka lembaran kedua, kena gerenda. Kamu buka lembaran ketiga, ada kepahitan yang kamu mungkin sedang alami sekarang. Buka lembaran keempat, mungkin suamimu lagi bermasalah. Buka lembaran kelima, mungkin ekonomi lagi bermasalah. Tapi percaya, itu belum selesai. Yang kita harus yakini, tahu pasti di akhir buku itu ada happy ending. Ada segala sesuatu yang lembar 1, lembar 2, lembar 3 itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan.
Saya pernah membuka lembaran, aduh kena gerenda, habislah aku hari ini. Tapi ternyata enggak. Sekarang justru aku bisa berdiri lagi. Justru itu bisa menjadi kekuatan buat aku, bahwa di saat kita berpikir habislah aku hari ini, masih ada Tuhan yang menolong kita. Mungkin kamu sekarang lembaran keberapa, tapi percaya di lembaran terakhir selalu ada mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kamu makan tepung, enak enggak? Bisa kamu muntah pun. Kan sering kali lomba itu ambil uang di tepung, kita bilang kan, karena nggak enak tepung itu. Kamu ambil mentega, kamu makan 1 sendok, nggak enak. Kamu ambil lagi gula itu manis, tapi kalau kamu makan 2 sendok nggak enak. Baking powder makan lah, nggak enak. Tapi coba bawa telur yang mentah-mentah makan, nggak enak. Tapi coba bawa semua itu ke tangan koki, tolong buat roti bolu. Lalu dia mulai aduk, dia mulai campur, dia mulai masukkan ke oven. Mulai kita cium, harum, enak ini. Jadi lapar kita. Padahal tadi semua nggak enak. Tapi di tangan seorang koki yang handal, itu semua bisa menjadi enak. Tuhan kita ahli membuat segala yang tidak enak menjadi enak. Apa yang tidak enak hari ini, bawalah itu kepada sang koki yang agung. Tuhan, ini yang nggak enak. Oh, gampang-gampang. Tuhan atur semuanya. Sampai akhirnya di akhir buku itu jadi harum semua. Jadi Tuhan itu ahlinya. Tapi bukan buat semua orang. Hanya bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau kamu mengasihi Tuhan, gak usah kamu takut apapun yang kamu hadapi hari ini, itu mendatangkan kebaikan. Sekarang kamu belum mengerti, tapi nanti satu saat kamu akan berdiri. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merenda. Kalau merenda itu, kalau belum siap rendaan, kamu lihat, gambar kayak gini, gambar kayak jelek. Mungkin kamu sedang direnda, makin kegeluan kue. Sama seperti Yusuf, waktu Tuhan renda dia bermimpi semuanya bulir-bulir gandum abangnya tunduk sama dia. Itu mimpi yang dari Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Dia ke ladang, ditangkap abangnya, dimasukkan ke sumur. Aduh, gimana ini? Tuhan bilang semua akan hormat kepada aku, tapi aku sekarang di sumur. Dia sedang direnda Tuhan. Pertanyaan saya, Tuhan ada nggak di sumur? Ada. Lalu waktu orang abang-abangnya tarik dia keluar, dia mulai berpikir, puji Tuhan, ternyata tangan Tuhan sedang merenda. Akhirnya aku keluar. Dipikir dikeluarkan, rupanya dia ikat, dijual lagi ke Mesir. Iya, kata Tuhan, aku akan jadi pemimpin. Mana? Tangan Tuhan sedang merenda. Tuhan ada nggak waktu dia dibawa ke Mesir? Tuhan ada di sana. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Lalu dia sampai di Mesir, dijual jadi budak. Dan akhirnya karena dia baik, dia dipekerjakan di rumah Potifar. Dalam hatinya, puji Tuhan, mungkin inilah rencana Tuhan. Hari ini aku bisa lihat pelangi Tuhan. Mungkin 1-2 hari dia merasa nyaman. Satu kali Potifar lihat dia ganteng, namanya pun Surbakti, Mama Karo. Yusuf itu kan Surbakti, beberapa ginting. Keren juga ini. Lalu dia diajak tidur bersama, tapi Yusuf bilang enggak. Dan Yusuf lari. Akhirnya Potifar fitnah dia, masuk lagi dalam penjara. Mungkin di penjara dia bilang, Tuhan bagaimana ini, aku gak ngerti. Tapi dia nyanyi, satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Lalu dia menyembah Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Orang Pantekosta mungkin si Yusuf ini. Berat. Apa yang dia alami tidak seperti apa yang dijanjikan Tuhan.
Tapi di penjara akhirnya ada juru minum, juru roti. Dia artikan lagi mimpi. Sampai akhirnya mereka keluar. Yusuf bilang, kalau kau keluar ingat aku ya. Dan waktu dia keluar, diingatnya pun gak Yusuf. Mungkin Yusuf berpikir, Tuhan bagaimana ini? Aku gak tahu kapan aku keluar. Dia gak ada sidangnya Yusuf itu. Kalau sekarang enak. 7 tahun penjara, 7 tahun lagi aku keluar. 7 tahun lagi aku keluar. Tapi Yusuf gak pernah disidang. Dia mungkin udah gak berharap lagi keluar. Tapi satu hal yang pasti selalu tanamkan di hati, indah semua Tuhan beri. Dan akhirnya setelah 2 tahun dilupakan, dia diingat kembali dan akhirnya dia jadi Perdana Menteri. Itulah pelanginya. Mungkin kamu sekarang lagi mengalami di dalam sumur. Tanamkan satu hal di hati, indah semua Tuhan beri. Mungkin kamu sekarang ada lagi diseret-seret. Indah semua Tuhan beri, asal percaya. Dan firman Tuhan bilang, pulanglah, jadilah seperti apa yang kamu percayai. Ada satu bapak. Bapak ini nggak kaya. Dia hanya punya seekor kuda putih yang indah. Udah banyak orang tawar kuda itu. Sama akulah kuda itu. Kuda ini udah nggak lagi kuanggap kuda. Udah kuanggap seperti anakku katanya. Sampai raja pun datang. Sama akulah kudamu itu bagus sekali. Bukan gitu raja, janganlah raja. Aku ini udah nggak kuanggap lagi kuda. Orang kampung mulai berpikir negatif. Betul-betul akan kini engkau nih. Rumahmu kitik ngebegainya. Artampi kuda bicara tukur raja. Kalau dibeli raja kudamu itu, kan bisa kau bangun rumahmu, kau beli mobilmu. Kuda saya betul-betul akan sok-sok. Enggak gitu katanya. Dia selalu berpikir positif. Satu kali waktu dia bangun pagi, dia mau kasih makan kudanya, dia lihat pintu gerbang kandang kudanya udah terbuka dan kudanya nggak ada lagi. Dia berpikir positif, puji Tuhan. Lalu dia mungkin berkata seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Datang orang kampung berpikir negatif, makana betul-betul akan kulalap. Mari dapat dayakan dengan dayakanmu. Kai biasa na ading ko tawar ka lah mereka beneng. Wah, itu kan pikiran orang negatif kan. Makana kena kutuk kau. Datang bapak itu dia selalu berpikir positif. Enggak, jangan kamu terlalu cepat bicara. Siapa yang tahu aku kena kutuk atau diberkati katanya. Ini tadi kena laos ya. Setelah 15 hari kemudian, tiba-tiba kudanya itu datang ke kandang. Dan bukan hanya sendiri, dia bawa 12 kuda liar dari hutan. Rupanya selama beberapa hari ini dia pergi ke hutan ngelentiki. Sarah ka 12 kuda jantan. Idah na kakak di sing udah mesile. Kujaka megi klo gendak dina. Ikut. Masuk kandang 12-nya. Jadi sudah 13 kuda bapak itu. Semua orang kampung bilang, iya ya pak, terlalu cepat kami hari itu bicara. Kami yang benar. Enggak apa-apa. Kadang-kadang kita ada salah, kadang-kadang kita ada saja benar. Enggak apa-apa, enggak masalahnya sama aku. Selalu berpikir positif. Karena sudah banyak kuda liarnya, ada anaknya, putranya satu-satunya. Dia bilang, nakku kamu latihlah kuda itu supaya semuanya jinak. Jangan liar gitu, bahaya kita nanti. Lalu waktu anaknya latih kudanya ini menjinakkannya, tiba-tiba dia jatuh. Udah jatuh, datang pula kudanya, ditendangnya lututnya ini, patah kakinya. Datang lagi anak kampung, pas kami bukan berkat rupanya, kutuk rupanya itu. Sialkin kan, gualah liah duai. Gimana lah sialmu itu, katanya sama bapak itu. Bapak itu selalu berpikir positif. Janganlah bilang sial, janganlah bilang kutukan. Aku percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Iyo, ngeranai ku jelalap. Anakmu anggo penggel. Semua baik. Ini tadi enggak. Setelah kejadian itu 2 minggu kemudian ada peraturan keluar. Negara kita lagi
berperang ini sama negara tetangga. Semua anak muda wajib militer, wajib tempur, kecuali yang cacat. Itu pemerintah. Semua anak-anak muda harus mau nggak mau ikut perang. Tapi karena anaknya cacat, nggak ikut berperang. Semua lagi orang kampung datang, gua sikap duit teman. Kami si beruntung nah. Kami kirim anak kami, entah nggak jumpa lagi kami nanti. Bilang kiri kanan, semua baik teman. Orang yang berpikir positif akan selalu bersukacita menghadapi masalah yang negatif sekalipun. Wajahnya itu pun, udahlah. Ada kesaksian satu jemaat Oret Labora, tapi bulan itu udah meninggal. Dulu pernah dia tanam cabai. Dia berdoa, Tuhan berkati cabeku ini, biar cabai ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, kata. Itu musim-musim maling cabai. Lalu satu kali waktu dia mau ke ladang, dia lihat cabainya udah habis semua, dipanen orang, dicuri orang. Ya hatinya. Tapi udahlah, Tuhan tolong. Rupanya kedapatan malingnya itu. Dibawa ke kantor polisi, dibawa ke pengadilan. Lalu pengadilan bilang, gimana? Apa tuntutan lu? Tahu kamu apa jawab ulang ini? Ya, udahlah, nggak usah tuntut-tuntut. Dulu pun kutanam itu berdoa aku supaya jadi berkatnya bagi orang, katanya. Nah, mungkin itu jadi berkat dia. Sudahlah. Bayangkan itu ya. Orang yang berpikir positif itu kadang-kadang kayak bocor halus. Kaya, tapi bukan bocor halus. Daripada kita kadang-kadang yang kayak normal tapi bocor halus. Sikit-sikit gua ilang nokoknei. Buat na pindai polai krina lo dali, tapi cara nangkat kensei. Kan itu seringkali masalah kita kan. Jadi orang yang berpikir positif waktu dia menghadapi masalah pun dia akan tenang. Tapi kalau orang yang negatif, positif pun jadi negatif. Gua angkat nandesia nuhandai, minggu sikap nari ngakap nari, gua katamat kuliah anak nandai, gua kuliah krina anak nandai, gua tamat ka krina nari. Ya, tamat. Lengawu bertentu dak dahinai. Udah anak orang pun diurusinya. Leng ada dahini tu, kuliah dia ngapain sengai iya. Udah ditawar orang, udah dilamar orang. Ya, lengawu jelas perusahaan kaya. Kalau kiri gaji nah. Orang yang negatif, positif pun jadi negatif dibuat. Jangan kamu mau berteman sama orang seperti itu. Bibirin dupe bawah dupe kerseding. Jadi jangan seperti itu ya. Kain waktu dia persembahkan persembahannya sama Tuhan. Habel dia persembahkan sama Tuhan, diterima oleh Allah. Tapi Kain waktu dia persembahkan, Tuhan gak berkenan. Apa yang dilakukan Kain? Dia iri, dia marah. Iya berenawan Tuhan, alokan Tuhan aku lang. Lalu dia bunuh adiknya. Dia bunuh 1/4 warga dunia. Karena waktu itu baru 4 orang warga dunia. Bunuh. Seharusnya kalau Habel diterima Tuhan, kalau dia berpikir positif kan, Dek, gimana caranya Dek? Kamu bisa diterima Tuhan, ajari abang Dek. Harusnya kan gitu kalau berpikir positif. Tapi jahatnya pikiran negatif itu, dibunuhnya Dek. Di sini kurasa nggak ada, tapi di tempat-tempat lain ada gitu. Bagus cabai tetangganya, panas dia. Gua kira mau kamu jili kasino. Bagus kalau orang tetangganya, tahan kena bergi buat nasekin, takai negeri. Teko. Galang tipi kala, Wah kila waka galang tipi na, padahal radu-radu aron nga kami. Jahat kali kan pikiran seperti itu kan. Jagon kang dilaki kuasa dilaki na. Kuah maka tertukur na tipi. Katong pula kita sebagai istri kita panas-panas ika dilaki kita. Pak lihat itu, tipinya udah lebih besar dari tipi kita. Bapak harus kerja lagi. Iya, bagi-bagi dong akin ngasuk. Adi perlu minjam. Karena di sini tadi bukan masalah TV sekarang, masalah di sini. Yang gue kalit motor na Pak.
Jagon kang ka masa iya dilakinah pe ngomong-ngomong kang kamu erdahin kantor kang. Iya ngolit motor na kita gua. Hilang akal lise. Ngutang lagi beli mobil. Masalahnya bukan masalah mobil, masalah di sini. Berena anak na bas jauh yang medem. Enggo kalit ban na kamar na. Si ban ka kamar anak ta. Labo perwan anak na perlu kamar. Masalahnya di sini. Dung na panas di lagi na. Tetangga-tetangga enggo kar jabu di lagi na sekali nari. Aku ga. Bukan masalah kamar, bukan masalah mobil, bukan masalah uang. Seringkali masalah kita di sini. Lah pelit motor lu sehat dengang kam ngasuk dengang. Lah bukan perlu. Tapi dah du kalau motor panas kam. Ini salahnya. Pajero ka keri motorku. Pendeta nggo ka Pajero motor. Padahal kam kuda saja pe motor nunggu bias. Pala-pala itu kan ukur Pajero gelas saingin doa aku. Bukan masalah mobil, masalah di sini. Lucu kita, tapi banyak kali kita seperti itu. Banyak kali sebenarnya nggak jadi masalah, sebenarnya cukup, masih cukupnya kebutuhan kita. Iya, karena di pikiran. Nah, ini harus menang. Apa yang ada pada anu bersyukurlah. Kalau masih ada kaki, bersyukur masih ada kaki. Sekarang aku baru ngerti betapa pentingnya kaki ini. 3 bulan aku nggak bisa berjalan pakai tongkat, menderita kali kurasa. Coba lah, nggak usah kamu ikuti aku. Coba kamu bayangkan saja bagaimana pakai celana satu kaki. Mungkin selama ini nggak pernah kamu pikir kan? Satu kaki cuma kaki nu berdiri. Pakai celana bisa kamu pakai celana satu kaki sendiri. Harus ada tempat duduk di kamar mandi itu. Kalau nggak bisa. Gimana kamu masukkannya nanti? Bisa kamu angkat 2 pala li ilmu itu? Nggak bisa. Betapa kadang-kadang kita nggak ngerti kan? Betapa bersyukurnya seharusnya kita masih bisa jalan gini. Aku sekarang aja udah bisa pakai kaki kanan ini, masih susah aku rasa berdiri seimbang gitu pakai celana saja. Jadi bersyukur kalau masih kita bisa berjalan, bersyukur. Masih ada kereta itu bersyukur, ada mobil itu bersyukur. Masih sehat istri itu amin gela bagi ukur bersyukur. Jangan bangun pagi kamu lihat ngeluh dong Tuhan. Biasanya yang ketawa itu pelepasan itu. Aku kalau kata bersyukur. Jadi semua kita berbicara tentang pikiran. Ya, jadi segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dan ciri-ciri orang yang cara berpikirnya mulai berubah, dia nggak lagi memikirkan dirinya sendiri. Dia mulai memikirkan orang miskin. Dia mulai memikirkan orang lain. Perwira itu pikirannya diperbaharui. Dia nggak lagi pikirkan gua lah aku sikap. Iyalah hamba lah enggak. Dia dipulihkan oleh Tuhan. Dia mulai memikirkan hambanya. Jadi ciri-ciri kita kalau pikiran kita akan dipulihkan oleh Tuhan, sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita mulai memikirkan orang lain. Tidak lagi memikirkan diri kita sendiri. Cara berpikir kita berubah. Makanya firman Tuhan bilang dalam Roma 12 ayat 2, janganlah sama dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah cara berpikir kita. Karena sering sekali masalah kita bukan masalah uang, sekali lagi, bukan masalah rumah tangga, bukan masalah anak-anak, tapi masalah pikiran. Dan firman Tuhan, berubahlah cara berpikir kita. Waktu orang yang berubah cara berpikirnya, dia mulai akan berpikir untuk orang lain. Dia akan mulai berpikir tentang orang lain. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, udah selesai ini, udah berakhir. Saudara-saudara, jemaat Logendek, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau saya balikkan, jangan lagi kamu pikirkan yang tidak benar.
Jangan lagi kamu pikirkan yang gak mulia. Jangan lagi kamu pikirkan yang gak adil. Sitik kelo dalih, Tuhan peangkana, kamu setel sikit, padahal udah gak adil. Jangan lagi kamu berpikir untuk itu. Jangan lagi kamu berpikir yang najis. Jangan lagi kamu berpikir yang pahit-pahit. Jangan lagi kamu berpikir yang tidak sedap didengar. Kalau nggak sedapnya didengar, nggak usah lagi dipikirkan. Kalau nggak baik, nggak usah didengarkan, nggak usah dipikirkan. Walaupun dunia bilang, penyakit ini nggak mungkin lagi, nggak lagi ada harapan. Itu kata dunia, kata dokter. Tapi apa yang kita percaya itu yang jadi. Aduh, kalau kayak KBD susahnya ini. Kerja pun kamu mati-matian. Nggak mungkinnya cukup segala kebutuhan lu. Coba hitung-hitung min. Kalau kita berkata, aku punya Tuhan, memang secara tenaga aku nggak mampu cukupkan semuanya. Nggak mungkin anakku ini bisa sekolah. Kalau kuhitung sekolahnya, uang sekolahnya, kuhitung penghasilanku, nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mungkin. Aku percaya Tuhanku hidup dan berkuasa. Apa yang kamu percayai, itu yang jadi. Jadi semua yang baik, semua yang mulia, semua yang benar itu dipikirkan. Ingat satu hal, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Susah pun kamu merasa sekarang, mendatangkan kebaikan. Belum game over kita. Kalau udah game over baru udah selesai. Sekarang belum selesai, ya. Jadi jaga pikiran kita. Apapun yang terjadi, mulai kuasai pikiran. Tuhan, tolong pikiranku. Tolong pikiranku. Percayalah, Tuhan pasti akan menolong kita semuanya. Haleluya.